Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan memulai mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus sekali, yaitu kitab Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi limaulah, yang disusun oleh Al-Imam Al-Allam Hadda'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, seorang ulama besar, mufti mazhab Imam Syafi'i, yang mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah, yang wafat pada tahun 1281 Hijriah. Insyaallah kita akan mengkaji kitab ini secara runtun sesuai dengan fasal yang ada di dalamnya, di mana kitab ini membahas setidaknya 3 materi secara ringkas, yaitu materi tauhid, kemudian materi fikih, dan ditutup dengan materi akhlak. Di mana di dalam kitab ini ada beberapa fasal yang sangat penting, diantaranya fasal tentang keutamaan menuntut ilmu, kemudian fasal tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kemudian juga fasal tentang kewajiban seorang muslim di dalam melaksanakan sholat 5 waktu, fasal tentang bab toharah, fasal tentang keutamaan-keutamaan hukum-hukum sholat, fasal tentang akhlak, di mana di dalamnya ada kewajiban-kewajiban hati dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas dan kita akan kaji dan dalam beberapa kesempatan. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk penyusun kitab ini, yaitu Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan barakah di dalam kitab ini untuk kita semua, bi barakat wal karamat umuji surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan nastajlibu bihi ar-ridha wa nastadfi'u bihi su'al qada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yughfaru biha ma taqaddama wa ma madha. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-muqtafina sabilahu fi kulli ihjamin wa imda. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Penyusun kitab mengawali kitabnya dengan kalimat basmalah, iktidaan bil kitab was sunnah, mengikuti kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya di dalam Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di mana keutamaan Bismillahirrahmanirrahim dan hukum-hukum yang berputar yang berlaku dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim cukup banyak dan sudah pernah kita bahas. Insyaallah cukup di situ. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dan Rahman dan Rahim. Kemudian muallif juga mengawali kitab dengan hamdalah, pujian kepada Allah, dengan syahadat, dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, maka siapa saja yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa saja yang hijrahnya untuk dunia yang ia miliki, yang ia tuju, yang ia inginkan,
aw imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa ba'du. Wa hadha kitabun mukhtasarun fi mabani al-Islam wal iman. Maka ini adalah sebuah kitab yang ringkas tentang bangunan Islam dan iman. Jama'atuhu min kutubil a'immatil alam, yang saya kumpulkan dari kitab-kitab imam-imam terkemuka, ka Fathir Rahman bi ziyadati wa Mukhtasar Bafadal al-Kabir wa Sulm at-Taufiq wa ghiriha. Ya, seperti kitab Fathur Rahman dengan tambahannya, kitab Mukhtasar al-Kabir Imam Bafadal, kemudian kitab Sulm at-Taufiq dan lainnya. Wa sammaitu, saya beri nama kitab ini Fathul Ilah. Itu Fathul Ilah bima yajibu 'alal 'abdi maula, membahas tentang perkara yang wajib diketahui setiap hamba, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, min tauhidihi, berupa mengesahkan Allah, wa wajibati shalah, kewajiban salat, wa jumlati min ma'ani taqwallah, dan sejumlah dari makna-makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du. Fa inna walhamdulillah, maka sesungguhnya kami dengan menyebut dengan segala puji bagi Allah, qadrarina billahi rabba, sungguh kami ridho Allah sebagai Rabb kami, wabil islami dina, kami ridho Islam sebagai agama kami, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, kami ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kami, sebagai pemimpin besar kami, sebagai pemimpin kami yang paling hebat, yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imama, kami ridho Al-Quran sebagai pemimpin imam kami. Wabil Ka'bati kiblata, kami ridho Ka'bah sebagai kiblat kami. Wabil mu'minina ikhwana, kami ridho kaum mukminin, orang-orang yang beriman sebagai saudara-saudara kami. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dan kami berlepas diri dari setiap agama yang bertentangan, bertolak belakang dengan agama Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah, kami beriman dengan setiap kitab yang Allah turunkan. Kami beriman kepada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim. Wa bi malaikatillah, kami beriman kepada malaikat Allah. Wa bi kulli rasulin arsalahullah, kami beriman kepada setiap rasul yang diutus oleh Allah. Kami beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kami beriman kepada Nabiullah Isa alaihissalam, kami beriman kepada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahdim min rusuli, tidak kami beda-bedakan seorang pun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman kepada semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil qadari khairihi wa syarri, kami beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik yang buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil yaumil akhir, kami beriman kepada hari akhir, kepada hari kiamat. Wabi kulli ma jaa bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillahi taala, kami beriman kepada semua yang dibawa, diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala zalika nahya, atas dasar itulah semua kami hidup. Wa alaihi namut, atas dasar itulah kami mati. Wa alaihi nub'asu insyaallahu minal aminin, dan atas dasar itulah kami dibangkitkan insyaallah. Mudah-mudahan kami semua termasuk orang-orang yang beriman. Alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang tidak ada rasa takut dan bersedih atas mereka. Bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin, dengan karunia keutamaanmu ya Allah ya rabbal alamin. Faslun, kita mulai pasal pertama. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, jagalah keluarga kalian, nara, dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana kayu bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di mana di neraka itu ada malaikat yang sangat kejam. La ya'sunallaha ma amarhum, mereka semua tidak maksiat, tidak melanggar apa yang Allah perintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma abdin atathu mau'izatun fi dinih, siapa saja seorang hamba yang datang kepadanya nasihat tentang agamanya,
fa innama hiya ni'matu minallahi siqat ilaih. Maka sesungguhnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang digiring kepadanya. Jadi kalau misalkan datang kepada kita nasihat pengajian, nasihat ulama, itu adalah sebuah nikmat dari Allah yang Allah giring untuk kita. Kita ditempatkan misalkan bertetangga dengan majlis taklim, dengan rumah guru, rumah ustadz dan sebagainya. Itu adalah nikmat dari Allah agar kita bisa ngaji, menuntut ilmu di tempat tersebut. Fa in qabilah syakar, jika ia menerimanya, ia bersyukur pada Allah. Wa kana minal mu'minin, maka dia termasuk orang yang beriman. Wa illam yaqbalha fajara, jika ia menolaknya, tidak menerimanya, fajara, sungguh dia menjadi orang yang kriminal, dia sudah orang yang tidak baik. Wa kana minal kafirin, dia adalah orang yang kafir. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan sawaun alaina, sama saja bagi kami. Awa azta, apakah kamu memberi nasihat, am lam takun minal wa'izin, atau kamu tidak memberi nasihat, sama aja. Kamu ngasih nasihat atau tidak akan mempan buat kami mah. Nah, itu hanya orang-orang kafir seperti itu. Nauzubillah. Subhanallah. Wa kana alaihi wasallam yaqul, dan Nabi SAW bersabda, man wa'iza wa lam yatta'iz, siapa saja yang dinasehati dan ia tidak menerima nasihat, wa zujira wa lam yanzajir wa lam yazdajir, dan kemudian dicegah, kemudian dia tidak mau menerima nasihat tersebut, kana min indallah minal khainin, maka di sisi Allah dia termasuk orang-orang yang khianat. Nauzubillah. Ya. Kalau seandainya datang nasihat dari ulama, ya, dari habaib yang lurus, kemudian kita menolaknya, tidak menerimanya, bahkan menentangnya, maka sungguh, ya, di dalam hadis ini kita termasuk orang-orang yang khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, manallahu alaina wa alaikum bil afiyah wal yakin. Allah telah mengkaruniai kepada kita afiah dan keyakinan. Wasalaka bina wa bikum masalikal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala telah meniti jalan untuk kita, jalan-jalan orang yang bertakwa. Annahu la budda likulli muslimin wa muslimatin min ma'rifatil ilm. Bahwasanya harus, tidak bisa tidak, bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui ilmu, memiliki makrifat tentang ilmu. Wala rukhsata li ahadin minal muslimin fi tarkihi abadan. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi seorang pun dari kaum muslimin untuk meninggalkan mengaji selama-lamanya. Tidak ada rukhsah. Ya. Tidak ada rukhsah kalau misalkan kita enggak ngaji, enggak apa-apa. Harus ngaji, harus menuntut ilmu. A'ni al-ilmal wajib alladzi la yasihul imanu bil wal islamu biduni ma'rifati. Maksudnya adalah, saya maksudkan di sini adalah ilmu yang wajib, yang tidak sah iman dan Islam tanpa mengetahuinya. Wa jumlatuhu, simpulannya adalah al-ilmu billah, ilmu tentang Allah, wa rasulih, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal ilmu bima aujaballahu fi'lahu minal faraid, dan ilmu tentang apa yang Allah wajibkan dari fardu-fardunya, wa huwa kullu ma yusabu ala fili, setiap yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarki, dan disiksa bagi yang meninggalkannya, wa bima aujaballahu ta'ala tarkahu minal maharim, dan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah untuk ditinggalkan dari perkara-perkara yang diharamkan, wa huwa kullu ma yusabu ala tarki, yaitu setiap yang Allah beri pahala bagi orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan, wa yu'aqabu ala fi'lih, dan Allah siksa bagi orang yang mengerjakan perkara yang diharamkan. Itu adalah ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan memperdalam kembali kewajiban-kewajiban tersebut agar kita semakin paham ilmu agama, agar kita semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan para ulama, ilmu para ulama, warisan dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bil murad. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.